السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. Amma ba'd. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan, bukan tempat yang kekal abadi. Episode perjalanan hidup manusia akan berujung dan bermuara pada satu ketentuan yang tidak dapat ditolak, yaitu kematian. Setinggi apapun kedudukannya, secerdas apapun otaknya, sebanyak apapun kekayaannya, seperkasa apapun badannya, yakinlah bahwasannya kematian akan menghampiri setiap insan yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzati 'anil maut." Perbanyaklah mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan, yaitu kematian. Demikianlah kematian, dia menjadi pemutus segala bentuk kelezatan di atas muka bumi ini, merupakan pemutus segala angan-angan dan cita-cita. Kita tentu sangat paham bahwasannya kematian akan menimpa siapa saja tanpa pandang bulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kami pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Perhatikanlah ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan lafaz qul, yang artinya adalah semuanya. Perhatikanlah ayat ini. Ayat ini menunjukkan umum yang mencakup segala hal, baik yang muda ataupun yang tua, baik yang laki-laki ataupun yang wanita, baik dia seorang alim ataupun orang yang jahil, baik dia seorang pemimpin ataupun rakyat jelata. Semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Setiap dari kita tidak akan bisa lari dari yang namanya kematian. Betapapun usaha yang kita lakukan, mungkin saja kita bisa lolos dari kejaran binatang buas, atau selamat dari kepungan bencana alam, atau sembuh dari penyakit kronis. Namun yakinlah, kita tidak akan bisa menghindar dari yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kamu lari daripadanya, sesungguhnya kematian akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasy-syahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada kamu tentang apa yang telah kamu kerjakan di dunia. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyidah." Dan dimanapun kalian berada, niscaya kematian itu akan mendapati kamu, meskipun engkau berlindung di balik benteng yang sangat kokoh. Wahai saudaraku, siapa yang bisa menjamin
kita akan menghirup segarnya udara esok hari? Siapa yang bisa menjamin kita akan tertawa esok hari? Lantas, masihkah kita merasa aman dari yang namanya intain kematian? Jangan kita kemudian terperdaya dengan harta yang kita miliki. Jangan kita seperti orang-orang kafir yang Allah sebutkan tentang mereka, alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta lagi menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada, mereka mengira bahwasannya harta mereka dapat mengekalkannya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, sekali-kali tidak, mereka pasti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Surat Al-Humazah ayat 2 sampai ayat 4. Jangan kita terperdaya dengan umur, jangan pula kita terperdaya dengan kesehatan. Sesungguhnya kematian datang secara tiba-tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka apabila telah tiba ajalnya, maka mereka tidak akan bisa mengundurnya barang sesaat pun, dan tidak bisa pula memajukannya. Quran surat Al-A'raf ayat 34. Oleh karenanya, seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri." Berbekallah dengan ketakwaan, karena sesungguhnya engkau tidak tahu. Idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Apabila telah tiba malam hari, apakah engkau bisa hidup hingga pagi hari? Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat meninggal tanpa didahului sakit. Wa kam min saqimin asha hinan min ad-dahri. Betapa banyak orang sakit yang disangkakan akan meninggal, akan tetapi masih hidup. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan. Betapa banyak pemuda yang di sore dan pagi hari masih tertawa. Wa qad udkhilat ajsamuhum zulmatal qabri. Ternyata kemudian tiba malam hari, tubuh mereka dimasukkan ke dalam gelapnya kubur. Fakam min arusin zayyinuha li zawjiha. Betapa banyak mempelai wanita yang dihias untuk dipersembahkan untuk mempelai laki-laki. Wa qad nusijat akfanuha wa huwa la tadri. Ternyata kain kafannya sedang disiapkan, sedang dia tidak menyadari. Demikianlah kematian. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwasannya kematian itu pasti dan pasti akan menghampiri setiap masing-masing di antara kita. Oleh karena itu, siapkanlah diri kita untuk menjambut kematian itu dengan ketakwaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah. Thumma amma ba'd. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kematian bukanlah tempat peristirahatan yang terakhir. Bahkan kematian adalah awal dari hidup yang abadi. Akan tiba hari kiamat, hari yang mana sangat mengerikan, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita senantiasa takut dengan hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at." Ingatlah pada hari itu, ketika engkau melihat kegoncangan, wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah sangat keras. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kematian itu adalah pasti, dan kita pasti akan menemui namanya kematian. Suka ataupun tidak, kematian pasti akan menghampiri kita. Wahai saudaraku, mungkin kita sering mendengarkan bencana-bencana alam yang sangat dahsyat, seperti jatuhnya pesawat, meletusnya gunung, tsunami, dan kita juga sering
menyaksikan betapa banyak di antara kita meninggal dunia. Namun, adakah hati kita terbetik atau takut dengan yang namanya kematian? Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya kita hidup di dunia ini itu tempat kita beramal, bukan tempat kita hisab. Akan tetapi di akhirat kelak itu adalah tempat penghisaban. Tidak ada lagi yang namanya amal. Tidak akan ada lagi yang namanya amal saleh. Semua pasti akan dipertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Oleh karena itu, ingatlah selalu akan kematian. Sebagian ulama mengatakan bahawa barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 3 perkara. 3 perkara tersebut yaitu dia akan senantiasa bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir adalah dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkan mengingatkan kematian akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 perkara, yaitu dia akan senantiasa menunda taubatnya. Kemudian dia tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir, dia akan senantiasa bermalas-malasan dalam beribadah. Oleh karena itu, wahai saudaraku, dunia inilah tempat kita untuk mencari ilmu, untuk mencari bekal, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat membukakan hati kita agar kita senantiasa bersemangat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, baik ibadah sunnah ataupun ibadah wajib. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.